Saat rapat pagi di lantai 15 gedung perkantoran pusat Jakarta itu, tawa rekan-rekan kerja pecah seperti petir saat Budi menunjuk baju saya yang berpotongan jas pria lengkap dengan dasi hitam. Lihat tuh Rina lagi, terlalu maskulin sih, pantasnya jadi bos bukan cewek, ejeknya sambil tertawa keras, diikuti Ani dan tim marketing lainnya yang ikut mengejek. Wajah saya memanas, tapi yang tak mereka ketahui, Sinta sang bos wanita pemimpin perusahaan yang duduk di ujung meja dengan blus putih elegan itu adalah kekasih rahasia saya selama 2 tahun. Malam sebelumnya kami berjanji untuk tetap diam demi karirnya, tapi pagi ini email dari klien besar, Megaconsumer tiba, mengancam akan menuntut perusahaan karena produk iklan kami yang gagal menyebabkan kerugian miliaran. Sinta melirik saya sekilas, mata kami bertemu penuh ketakutan yang sama. Kita harus rapat darurat sekarang, katanya dengan suara tenang, tapi saya tahu di balik itu ada badai yang siap menghancurkan segalanya. Perusahaan kami, Adita Agency, sudah goyah sejak 3 bulan lalu akibat persaingan ketat dengan agensi besar lain. Klien utama kami kabur, omset turun 40%, dan sekarang gugatan hukum ini bisa membuat kami bangkrut dalam hitungan minggu. Saya, Rina, karyawati marketing senior yang selalu dibilang terlalu jantan karena rambut pendek, gaya berpakaian, dan cara bicara tegas, merasa dunia berputar. Rekan kerja yang dulu iri dengan prestasi saya kini menggunakan itu sebagai senjata. Kalau Rina yang tangani kampanye ini, pasti gagal lagi, dia kan lebih cocok jadi security daripada kreatif, bisik Ani di belakang saya. Sinta memukul meja pelan, cukup. Kita fokus ke solusi. Tapi saat rapat bubar, dia mengirim pesan singkat ke ponsel saya, malam ini, apartemenku. Kita bicara serius. Malam itu di apartemen mewah Sinta di kawasan Sudirman, hujan deras mengguyur Jakarta. Saya masuk diam-diam seperti biasa, menghindari satpam. Sinta sudah menunggu dengan wajah pucat, dokumen gugatan tergeletak di meja. Mereka mau tuntut 5 miliar, Rina. Kalau kita kalah, perusahaan tutup, aku kehilangan jabatan, dan kita tak bisa lagi bertemu seperti ini. Saya memeluknya erat, merasakan getar tubuhnya. Aku siap mundur kalau perlu, Sinta. Biar aku yang tanggung jawab. Dia menggeleng keras, tidak. Ini bukan cuma soal kita berdua. Ini soal ratusan karyawan yang bergantung pada Adita. Kami duduk berjam-jam membahas opsi, tapi setiap pilihan terasa seperti bom waktu. Sinta mengusulkan kampanye baru yang berani, mengangkat cerita perempuan kuat Indonesia, memanatkan perspektif saya yang selama ini diejek. Kamu yang buat konsepnya, Rina. Kamu paham perjuangan perempuan yang tak sesuai stereotip. Saya ragu, tapi mata Sinta penuh harap membuat saya setuju. Keesokan paginya, saat saya presentasikan ide awal di rapat, Budi langsung tertawa, ide dari si maskulin. Pasti gagal total. Tapi Sinta mendukung saya di depan semua orang. Kita coba. Ini kesempatan terakhir. Tekanan mulai terasa. Media bisnis mulai memberitakan ancaman gugatan, nama Adita masuk headline negatif. Keluarga saya di Bandung menelepon, ibu saya menangis, kamu kerja di mana sih, Rin? Jangan bikin malu keluarga. Saya belum berani bilang soal Sinta. Malam itu kami bertemu lagi, tangan Sinta gemetar saat memegang laporan keuangan. Kalau kampanye ini gagal, kita berdua bisa kehilangan segalanya. Saya mencium keningnya pelan, aku akan lindungi kamu apapun yang terjadi.
Tapi saya tak tahu pengkhianatan sudah menanti di sudut kantor. 2 hari kemudian, saat saya dan tim sedang rapat kecil di ruang kreasi, Ani tiba-tiba masuk dengan ponsel di tangan. Lihat ini. Ada foto kalian berdua di parkiran kemarin malam. Foto buram Sinta dan saya sedang berpelukan di mobil terpampang di grup WhatsApp internal. Jantung saya berhenti. Budi langsung menyebarkan, wah, bos wanita sama si maskulin. Ini skandal besar. Kantor langsung heboh. Sinta memanggil saya ke ruangannya, pintu dikunci. Ini dari siapa? Tanyanya dengan suara dingin, tapi matanya ketakutan. Saya tahu ini dari Budi yang iri karena tak dipromosikan. Media mulai menelepon kantor, headline skandal hubungan sesama jenis di agensi iklan ternama Jakarta muncul di portal berita. Keluarga Sinta di Surabaya langsung menghubunginya, ayahnya mengancam, kamu pemimpin perusahaan, Sinta. Kalau ini benar, aku tarik semua dukungan. Tekanan bertambah saat klien lain membatalkan kontrak, takut terlibat skandal. Dewan direksi meminta rapat darurat besok. Saya ingin mundur, biarkan aku keluar, Sinta. Aku tak mau kamu hancur karena aku. Dia memegang tangan saya erat, tidak, Rina. Kita hadapi bersama. Kampanye itu harus jalan. Malam itu kami tak tidur, menyusun strategi kampanye pemberdayaan wanita yang autentik, memasukkan cerita perempuan seperti saya yang ditolak masyarakat karena terlalu maskulin. Ide testimoni, iklan, dan media sosial yang berani. Tapi saat pagi tiba, Budi dan beberapa rekan mengajukan petisi ke Dewan, menuntut saya dipecat karena merusak citra perusahaan. Sinta berdiri di depan mereka, Rina tetap di sini. Dia aset terbaik kita. Suasana kantor seperti medan perang. Rekan kerja yang dulu ramah kini menghindari saya, bisik-bisik lesbian terdengar di koridor. Keluarga saya datang ke Jakarta, ibu menangis di depan apartemen saya, kamu bikin malu, Rin. Pulang saja, cari suami normal. Saya tak bisa tidur, memikirkan pilihan, diam dan kehilangan Sinta, atau berani dan kehilangan segalanya. Sinta menelepon tengah malam, suaranya lemah, aku takut, Rina. Tapi aku cinta kamu. Kata-kata itu memberi kekuatan. Kami putuskan luncurkan kampanye besok pagi meski risiko tinggi. Saat konferensi pers digelar, kamera media berkerumun, Sinta berdiri di panggung, saya di sampingnya sebagai kreator. Kami tak akan mundur, katanya tegas. Pertanyaan wartawan langsung menusuk, benarkah hubungan kalian? Sinta diam sejenak, lalu jawab, fokus pada kampanye ini. Tapi malam itu, gugatan hukum resmi masuk, dan keluarga Sinta memutuskan hubungan. Tekanan semakin mencekik. Kampanye wanita tak terbatas dimulai tayang di nasional dan media sosial. Ide pertama menampilkan saya berbicara jujur tentang perjuangan menjadi diri sendiri di dunia kerja yang patriarki, diiringi cerita perempuan Indonesia lain. Awalnya komentar negatif membanjiri, ini propaganda lesbian. Perusahaan rusak. Omset turun lagi 15% di minggu pertama. Dewan direksi mengancam akan memecat Sinta jika tak ada perbaikan dalam 30 hari. Saya merasa bersalah, ini salahku, Sinta. Seharusnya aku diam saja. Dia memeluk saya di apartemennya yang kini sepi karena tak ada pengawal lagi, tidak, Rina. Ini pilihan kita berdua. Kita harus percaya. Tekanan keluarga semakin berat.
Ayah Sinta datang ke kantor, memaksa dia pulang ke Surabaya dan menikah dengan pria pilihan keluarga. "Kamu sudah mempermalukan nama besar kita," teriaknya di lobi. Saya menyaksikan dari jauh, hati hancur. Malam itu Sinta menangis di bahu saya, "Aku tak mau kehilangan kamu, tapi aku juga tak mau kehilangan keluarga." Saya menawarkan, "Aku bisa pergi jauh, biar kamu selamat." Tapi dia menolak keras, "Kita lawan bersama." Sementara itu, Budi dan kelompoknya mulai menyebarkan rumor lebih buruk, bahkan mengancam akan menggugat perusahaan atas diskriminasi. Media terus mengikuti, paparai menunggu di depan gedung. Kampanye mulai menunjukkan tanda positif saat influencer perempuan kuat mulai mendukung "Sare Ideo Kami". Penjualan produk klien naik pelan. Tapi di minggu ketiga, sebuah berita palsu menyebar, bos wanita Adita paksa karyawati. Sinta hampir pingsan saat membacanya. "Kami harus ke pengadilan untuk sidang pertama gugatan klien lama." Di ruang sidang, pengacara lawan menyerang pribadi kami, "Hubungan terlarang ini merusak profesionalisme." Saya berdiri sebagai saksi, suara saya gemetar tapi tegas, "Kami profesional, dan kampanye ini bukti nyata." Sinta memegang tangan saya di bawah meja saat istirahat sidang, "Kamu kuat, Rina." Keluarga saya juga datang, ibu memohon saya berhenti, "Pulanglah, Rin. Ini terlalu berat." Saya tolak, "Ini hidupku, Bu." Tekanan mencapai puncak saat Dewan Direksi memanggil rapat tertutup. Mereka minta Sinta mundur atau memecat saya. Sinta menolak, "Kalau Rina keluar, aku ikut." Suasana tegang, masa depan kami tergantung satu keputusan. Sementara itu, data awal kampanye menunjukkan peningkatan 30% di media sosial engagement. Harapan mulai muncul, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Malam itu kami berdua duduk di balkon apartemen, memandang lampu Jakarta, tangan saling genggam. "Apapun yang terjadi, aku tak menyesal mencintaimu," bisik Sinta. Tapi besok, bom baru akan meledak. Sidang kedua gugatan berlangsung sengit. Pengacara klien lama menunjukkan bukti email lama yang mereka klaim jadi pengaruhi hubungan pribadi. Media di luar gedung pengadilan berkerumun, kamera mengarah ke kami saat keluar. "Bu Sinta, benar Anda punya hubungan dengan karyawati Anda?" teriak wartawan. Sinta hanya tersenyum tipis, "Kami fokus menangani kasus ini secara profesional." Di dalam, saya bersaksi lagi, menceritakan bagaimana ide kampanye lahir dari pengalaman pribadi saya yang selalu diolok karena gaya maskulin. Hakim tampak ragu, tapi bukti keuangan mulai mendukung kami. Sementara itu di kantor, omset mulai naik pelan berkat kampanye yang kini diambil alih influencer besar. Penjualan klien baru masuk, 2 kontrak senilai miliaran. Tapi rekan kerja seperti Budi semakin agresi, mereka boikot rapat saya, mengancam resik massal. Sinta memanggil rapat besar, "Siapa tak setuju dengan kampanye ini, silakan keluar sekarang." Hanya 5 orang yang pergi, termasuk Budi. Kantor menjadi lebih sepi, tapi lebih fokus. Keluarga Sinta memutuskan bantuan finansial. Ayahnya bilang, "Kamu sudah bukan anakku lagi." Sinta menangis semalaman, saya hanya bisa memeluknya tanpa kata. Tekanan dari dalam semakin berat saat Dewan Direksi memberikan ultimatum terakhir, "Pilih satu, Sinta atau Rina." Saya siap mundur, aku akan resign besok. Sinta memegang bahu saya, "Jangan. Kita sudah sejauh ini. Kami memutuskan untuk terus, meski risiko kehilangan jabatan."
Kampanye mencapai puncak saat video testimoni saya viral, ditonton jutaan orang. Perusahaan mitra baru datang, kontrak mengalir. Omset bulan ini naik 80%. Tapi harga pribadi mahal. Saya kehilangan kontak dengan saudara, Sinta kehilangan warisan keluarga. Media terus menyerang, ada demonstrasi kecil di depan kantor menuntut perusahaan bebas LUT. Kami tak keluar selama 3 hari, tidur di kantor. Suatu malam, Sinta berkata, kalau kita kalah besok di sidang akhir, aku siap kehilangan semuanya kecuali kamu. Kata itu membuat saya menangis. Sidang akhir tiba, hakim membacakan keputusan. Gugatan ditolak karena bukti kami kuat, berkat kampanye yang membuktikan profesionalisme. Kami menang. Tapi saat keluar gedung, keluarga Sinta menunggu, meminta dia memilih. Sinta berdiri tegar, aku pilih Rina. Malam itu kami rayakan kecil di apartemen, tapi ketegangan belum usai. Dewan masih ragu, omset memang naik, tapi reputasi rusak. 2 minggu setelah sidang, data akhir keluar, omset perusahaan naik 3 kali lipat dalam 1 bulan. Klien baru membanjiri, media berita bisnis memuji kampanye wanita tak terbatas sebagai terobosan. Saham Adita naik 45% di pasar. Rekan kerja yang tersisa mulai menghormati saya, bahkan Budi mengirim pesan minta maaf. Tapi kemenangan ini tak manis sepenuhnya. Keluarga Sinta tetap memutuskan hubungan, ibu saya di Bandung tak mau bicara. Media sosial masih penuh hate comment, mereka hancurkan nilai keluarga Indonesia. Sinta dipanggil Dewan Direksi lagi. Mereka meminta dia menjaga image dengan menjauh dari saya di publik. Saya mendengar dari pintu, kamu pemimpin, Sinta. Hubungan ini merusak. Sinta keluar dengan wajah pucat, mereka beri waktu 1 minggu untuk putuskan. Malam itu kami berdebat panjang. Saya bilang, aku mundur saja, biar karirmu selamat. Dia menangis, kamu selalu mau lindungi aku, tapi aku juga mau lindungi kamu, Rina. Kita sudah bayar mahal untuk ini. Tekanan keluarga saya semakin berat, saudara saya datang ke Jakarta, memaksa saya pulang dan berubah. Kamu bikin malu seluruh keluarga besar, kata kakak saya. Saya tolak, tapi hati sakit. Di kantor, meski omset naik, ada ancaman boikot dari kelompok konservatif. Beberapa klien ragu perpanjang kontrak. Sinta dan saya bekerja tanpa henti, rapat demi rapat, memastikan kampanye terus berjalan. Suatu sore, saat kami berdua di ruangannya, Sinta memeluk saya erat, aku tak pernah menyesal, meski dunia menentang. Tapi besok pagi, berita baru muncul, CEO Adita ancaman mundur karena skandal pribadi. Dewan panik, saham turun sedikit. Sinta harus hadapi rapat pemegang saham. Saya menunggu di luar, jantung berdegup. Saat keluar, Sinta tersenyum lelah, mereka setuju aku tetap, asal kampanye terus sukses. Kemenangan kecil. Tapi di rumah, telepon dari ayah Sinta terakhir, kamu sudah mati bagi kami. Sinta ambruk di pelukan saya. Kami tahu, meski perusahaan selamat, kehidupan pribadi kami hancur berantakan. Tekanan tak berhenti, tapi cinta kami semakin kuat. Dalam 3 bulan berikutnya, Adita menjadi agensi paling dibicarakan di Indonesia. Omset stabil naik 3 kali, kontrak internasional masuk, karyawan baru direkrut. Rekan kerja kini memanggil saya Ibu Rina dengan hormat, Budi bahkan bergabung kembali dengan rendah hati. Kampanye wanita tak terbatas memenangkan penghargaan nasional,
media berita positif membanjiri. Tapi di balik itu, Sinta dan saya masih berjuang. Keluarga kami tetap menolak, kami tak diundang acara keluarga, teman lama menghilang. Saya pindah ke apartemen Sinta secara terbuka, tak lagi sembunyi. Tekanan media perlahan reda, tapi hati komen sesekali muncul. Suatu hari, di pesta perayaan kesuksesan perusahaan, Sinta naik panggung, memegang tangan saya di depan semua orang. Terima kasih pada Rina, yang berani menjadi dirinya sendiri. Ini bukti bahwa keberanian membawa kesuksesan. Tepuk tangan pecah, tapi saya tahu banyak yang masih bisik-bisik. Malam itu di balkon, kami memandang Jakarta yang terang. Sinta berkata, kita menang di bisnis, tapi kehilangan banyak di keluarga. Apakah ini sepadan? Saya jawab pelan, selama kita bersama, ya. Tapi dalam hati, saya tahu luka itu dalam. Perusahaan selamat, karir kami naik, tapi harga yang dibayar adalah isolasi sosial dan keluarga yang hilang. Sinta tetap pemimpin kuat, saya tetap kreator utama. Kami belajar hidup dengan pandangan masyarakat yang masih menolak. Suatu sore, saat kami berjalan di Taman Monas, tangan saling genggam terbuka, seorang wartawan mendekat, apa pesan untuk yang sedang mengalami hal sama? Sinta tersenyum, berani, tapi siap bayar harganya. Kami pulang dengan hati campur aduk. Kesuksesan datang, tapi dengan luka yang tak pernah sembuh total. Apakah benar bahwa diam lebih aman daripada berani mencintai sesama jenis di masyarakat kita?